Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan memberikan kuliah tentang jaringan epitel dan epitel kelenjar. Oke, jaringan, sebelum kita membahas tentang jaringan epitel, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang melakukan fungsi yang sama. Ada 4 jenis jaringan utama atau jaringan dasar yang ada di tubuh kita, yaitu yang pertama adalah jaringan epitel, jaringan ikat atau konektif, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau yang membatasi rongga tubuh. Jadi dia letaknya bisa di paru-paru, kulit, kemudian di usus, dan lain-lain. Ini adalah beberapa terminologi yang berkaitan dengan jaringan epitel. Ada yang menyebutnya epitelium, ada yang menyebutnya mesotelium, ada juga yang menyebutnya endotelium. Biasanya tergantung dari letak dari jaringan epitel itu sendiri. Jika dia terletak di lapisan luar tubuh, maka umumnya kita sebut dengan epitel. Jika dia membatasi rongga tubuh, itu disebut dengan mesotelium. Jika dia membatasi organ tubuh, dia disebut dengan endotelium. Tetapi sebetulnya ketiga terminologi ini semuanya merupakan mengacu pada jaringan epitel. Karakteristik dari jaringan epitel, yang pertama, jaringan epitel itu avaskular. Dia tidak mempunyai pembuluh darah, sehingga nutrisinya didapatkan melalui proses difusi dari jaringan yang ada di sekitarnya. Kemudian intercellular connection atau hubungan antara satu sel dengan sel yang lain itu sangat erat dengan sedikit sekali celah antar sel. Hubungan antar sel itu bisa melalui tight junction, desmosome, atau gap junction. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian sel epitel itu biasanya dia mempunyai permukaan bebas yang terbuka keluar atau terbuka ke organ-organ atau ruang yang ada di dalam tubuh. Kemudian sel epitel itu juga melekat pada struktur yang namanya membrana basalis. Membrana basalis ini merekatkan epitel ke jaringan ikat yang ada di bawahnya. Lack of blood vessels karena dia tadi avaskular, kemudian dia juga sangat mudah membelah diri. Contohnya pada proses penyembuhan luka. Nah, berikut adalah struktur-struktur yang terdapat di antara sel yang satu dengan sel yang lain. Yang pertama tadi adalah ada tight junction, disebut juga dengan zona occludens. Tight junction ini memproduksi barrier yang semi permeable atau impermeable antara satu sel dengan sel yang lainnya. Sedangkan kalau gap junctions itu mirip seperti tight junction, tetapi tertentu saja yang bisa lewat melalui ini. Gap junctions itu memungkinkan elektrolit dan molekul-molekul untuk berpindah antara satu sel dengan sel yang lain. Biasanya banyak ditemukan di jaringan epitel, kemudian di jaringan jaringan otot-otot jantung dan otot polos. Desmosome itu kita kenal juga sebagai macula adherens. Desmosome ini merupakan perekat antara satu sel dengan sel yang lain.
fungsinya adalah untuk mencegah lateral tearing of tissue. Jadi mencegah sel yang satu itu terpisah dari sel yang lain. Jadi sebenarnya desmosom ini adalah tonofilamen yang ada di dalam sel yang satu, kemudian dia beranyaman dengan tonofilamen yang ada di sel yang lain sehingga membentuk protein pengikat di antara kedua sel tersebut. Fungsi dari sel epitel itu ada 4 macam fungsi utamanya. Yang pertama adalah fungsi proteksi, sekresi, filtrasi, dan absorpsi. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih lanjut tentang epitel, kita harus mengetahui terlebih dahulu terminologi berikut sehingga nanti akan memudahkan kita untuk menamai masing-masing dari epitel yang akan kita bahas. Yang pertama itu simplex. Jadi ini merupakan artinya satu lapis. Jadi jika nanti kita bahas tentang epitel yang hanya terdiri dari satu lapis, maka epitel itu kita namai epitel simple atau simplex. Jika dia lebih dari satu lapis, maka dinamakan stratified atau kompleks. Jika dia tampak seperti lebih banyak lapis, tetapi sebenarnya dia hanya satu lapis, kita sebut sebagai pseudo-stratified. Kemudian berdasarkan bentuknya, jika kita lihat bentuknya itu nanti pipi, maka kita sebut sebagai epitel squamous. Jika bentuknya itu kubus, panjang dan tingginya yang sama, itu kita sebut sebagai epitel cuboid. Jika bentuknya memanjang, itu kita sebut sebagai epitel kolumner, dan jika epitel tersebut mampu untuk berubah bentuk, itu adalah epitel transisional. Nah, berikut ilustrasinya. Kita bisa lihat di gambar, ini bentuknya pipi dan dia hanya satu lapis, maka kita sebut epitel squamous simplex. Jika dia bentuknya pipi tapi lebih dari satu lapis, maka kita sebut epitel squamous kompleks atau epitel squamous stratified. Jika bentuknya kuboid atau kubus, maka kita sebut epitel kuboid. Tergantung dari jumlah lapisannya. Jika dia hanya satu lapis disebut kuboid simplex, kalau dia lebih dari satu lapis stratified kuboidal. Begitupun dengan kolumner dan lain-lain. Di klasifikasi dari sel epitel berdasarkan susunannya pada jaringan, itu ada yang simplex, ada yang stratified. Berdasarkan dari strukturnya, itu ada yang pipi, ada yang kolumner, ada yang kuboid. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah epitel squamous simplex. Epitel squamous simplex itu secara terminologi artinya kan bentuknya pipih, kemudian dia hanya satu lapis. Berdasarkan bentuknya ini, maka fungsi yang paling penting dari epitel squamous simplex ini adalah fungsi difusi dan juga fungsi filtrasi. Kalau kita bayangkan, tidak akan efektif fungsi filtrasi atau difusi jika epitelnya jumlahnya berlapis-lapis. Jadi untuk fungsi tersebut dibutuhkan epitel yang lebih pipih, yang bentuknya pipih dan juga lapisannya nggak banyak atau dia cuma satu lapis, sehingga fungsi untuk menyaring dan juga fungsi untuk pertukaran molekul itu akan lebih efektif. Dari fungsinya tersebut, maka lokasi-lokasi epitel ini sudah bisa kita ketahui. Misalnya dia ada di kapsul glomerulus ginjal.
ada juga di alveoli dari paru-paru. Selain fungsi difusi dan fungsi filtrasi, fungsi dari epitel squamous simplex ini salah satunya adalah fungsi sekresi. Ini contohnya terdapat di membrana pleura atau perikardium. Epitel akan mensekresi cairan yang bersifat serous untuk mengurangi gesekan yang terjadi di antara kedua lapis pleura atau perikardium itu. Ini lokasi-lokasi dari epitel squamous simplex. Ada yang di alveolus, ada yang di capsula Bowman, di ginjal, di rectus testis, di endotel pembuluh darah, perikardium, dan membrana pleura. Berikut adalah gambaran mikroskopis dari epitel squamous simplex yang ada di kapsula Bowman dari ginjal. Ini adalah epitelnya, epitel squamous simplex. Kemudian ini adalah contoh epitel squamous simplex yang ada di alveoli. Ini adalah kantong-kantong alveolus. Berikutnya kita bahas epitel kolumner simplex. Dari terminologi artinya epitel ini bentuknya kolumner dan dia dari morfologinya yang bentuknya lebih tebal daripada epitel yang sebelumnya, artinya epitel kolumner ini tidak memungkinkan untuk fungsi yang dilakukan oleh epitel simplex seperti epitel squamous simplex seperti yang dibahas sebelumnya. Difusi atau filtrasi itu jadi tidak efektif jika dilakukan oleh epitel kolumner simplex. Makanya epitel kolumner simplex ini dia bukan berfungsi kedua hal tadi, tapi dia berfungsi untuk absorpsi. Karena kalau untuk fungsi absorpsi dibutuhkan epitel yang lebih tebal supaya daya absorpsinya juga lebih baik. Ciri-cirinya, selnya terdiri dari satu lapis, nukleus biasanya berbentuk oval, kemudian dia biasanya terletak di satu level yang sama. Gitu. Jadi epitel ini juga bentuknya tinggi-tinggi, inti selnya berada di satu level yang sama. Nanti kita bisa bedakan dengan epitel pseudostratified, bentuknya juga seperti ini. Tapi nanti inti selnya dia tidak berada pada satu level yang sama. Ada dua macam epitel kolumner simplex, ada yang bersilia dan ada yang bersilia. Yang tidak bersilia itu banyak terdapat di traktus gastrointestinal, yang mulai dari lambung sampai ke anus. Kemudian yang bersilia itu biasanya di traktus respiratorius dan traktus genitourinary. Fungsinya adalah untuk absorpsi, kemudian fungsi sekresi. Epitel ini bisa mensekresi mukus atau enzim-enzim yang berguna untuk fungsi pencernaan. Tipe yang bersilia itu berfungsi untuk mengalirkan mukus, terutama pada traktus respiratorius. Ini adalah ilustrasinya. Epitel ini diambil dari usus. Berikut adalah gambaran mikroskopiknya. Kita bisa lihat di sini nukleusnya berbentuk oval dan cenderung terletak pada satu level yang sama. Di bawahnya itu ada membrana basalis. Ini adalah
sebetulnya membrana basalis ini adalah jaringan ikat juga yang merekatkan antara jaringan epitel dengan jaringan ikat yang ada di bawahnya. Nah, ini contoh gambaran mikroskopik dari jejunum. Epitelnya epitel kolumner simplex juga, nukleus dalam satu level yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini ada struktur yang berwarna putih-putih seperti cangkir. Ini adalah sel goblet. Fungsi dari sel goblet ini adalah untuk menghasilkan mukus yang membantu dalam proses pencernaan. Oke, berikutnya kita bahas tentang epitel cuboidal simplex, epitel cuboid simplex. Epitel cuboid simplex ini secara morfologi artinya bentuknya seperti kubus, panjang sama tingginya itu kurang lebih sama. Nukleusnya itu sferis dan terletak sentral. Fungsinya, fungsi utamanya adalah sekresi dan absorpsi. Gitu. Nah, epitel cuboid ini sebagian besar itu merupakan epitel yang melapisi kelenjar dan juga ductus-ductus ataupun tubulus-tubulus. Jadi lokasinya paling banyak ada di kelenjar, bisa juga ada di ginjal yang melapisi tubulus-tubulus ginjal. Ini lokasi dari epitel cuboid simplex, ada di kelenjar tiroid, di ovarium, kemudian di tubulus-tubulus ginjal, dan juga ductus-ductus sekretori dari kelenjar-kelenjar kecil yang lain. Ini ilustrasinya, ini gambarnya diambil dari tubulus ginjal. Berikut adalah gambaran mikroskopis dari tubulus ginjal juga. Tubulus itu adalah struktur yang berbentuk seperti pipa ya. Ini adalah lumennya. Kemudian ini adalah pelapisnya yang merupakan epitel cuboidal. Ini adalah membrana basalisnya. Oke, berikutnya adalah epitel squamous stratified atau epitel squamous complex. Kalau di awal tadi kita bahas epitel squamous simplex, kalau ini adalah epitel squamous complex. Jadi bentuknya pipih dan dia terdiri dari banyak lapis. Nah, sebenarnya walaupun namanya epitel squamous complex, squamous berlapis, tetapi sebenarnya yang secara morfologi epitel ini di bagian basal sampai ke permukaan itu bentuknya berbagai macam. Di bagian basal itu dia bisa poligonal, bisa kuboidal, bisa kolumner, tapi makin ke permukaan dia akan makin pipih bentuknya. Iya, makin ke permukaan akan makin pipih karena dia berlapis dan juga lapisannya banyak sekali, maka dia epitel ini sangat penting pada fungsi proteksi atau perlindungan, memberikan perlindungan. Biasanya epitel ini terdapat pada organ-organ atau daerah-daerah yang berhubungan dengan dunia luar. Paling banyak dia terdapat di kulit. Gitu. Selain di kulit, itu epitel squamous complex itu juga ada di vagina, esophagus, dan lain-lain. Tetapi nanti ada perbedaan antara jenis epitel yang ada di kulit dengan epitel yang ada di lainnya, di tempat lain seperti vagina dan esophagus. Ada dua jenis epitel squamous complex atau epitel squamous stratified, ada yang berkeratin, ada yang non-keratin. Fungsinya adalah untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya, gitu. Lokasinya di epidermis, rongga mulut, epiglottis, esophagus, vagina, dan distal uretra.
Oke, berikut ini perbedaannya ya. Epitel yang ada di kulit itu lebih tebal. Kemudian di bagian permukaan ada struktur homogen yang disebut dengan keratin. Nah, makanya epitel yang ada di kulit itu disebut sebagai epitel squamous kompleks berkeratin. Berbeda dengan epitel squamous kompleks yang ada di daerah-daerah yang lebih dalam seperti misalnya lidah, di esofagus, vagina, itu epitel squamous kompleksnya tidak mempunyai keratin. Kita lihat di bagian paling atasnya tidak ada struktur yang seperti ini, struktur homogen. Ini disebut sebagai epitel squamous kompleks non-keratinized atau tidak berkeratin. Bagaimana membedakannya apakah dia berkeratin atau tidak? Kita ketahui bahwa keratin itu merupakan struktur yang homogen, dan kalau kita lihat lebih lanjut bahwa ini merupakan struktur sel yang sudah mati, jadi dia sudah tidak ada inti sel lagi, makanya strukturnya terlihat tampak homogen. Sedangkan kalau epitel squamous kompleks, di bagian paling permukaan kita masih temukan ada inti sel. Artinya ini bukan merupakan struktur keratin. Oke, epitel berikutnya adalah epitel pseudostratified columnar. Ini mirip seperti epitel kolumner simplex. Dia tampak seperti berlapis padahal sebenarnya cuma satu lapis. Bedanya dengan epitel kolumner simplex, kita bisa lihat dari inti selnya. Inti selnya tidak terletak pada satu level yang sama. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau tadi epitel kolumner simplex dia berada pada level yang sama. Jadi karena tidak semua epitel itu, tidak semua sel itu bisa mencapai ke permukaan, sehingga dia tampak seperti berlapis-lapis. Kadang-kadang fungsinya bisa juga memproduksi mukus, kadang-kadang diantaranya juga bisa kita temukan sel-sel goblet. Letaknya paling banyak itu di tractus respiratorius bagian atas, trakea, dan bronchus bagian atas. Tractus respiratorius bagian bawah, bronchus bagian bawah, dan seterusnya itu dia kolumner simplex. Biasanya epitel ini juga dilengkapi dengan silia yang fungsinya adalah untuk menggerakkan mukus. Yang non-silia itu bisa kita temukan di ductus epididymis dan ductus beberapa kelenjar lain. Yang bersilia itu bisa kita temukan di trakea dan respiratorius tract bagian atas. Ini gambaran mikroskopisnya dari epitel pseudostratified columnar. Inti selnya dia tampak seperti berlapis-lapis, padahal sebenarnya ini cuma satu lapis. Jadi intinya tidak berada pada satu level yang sama. Kemudian di bagian permukaan itu bisa kita temukan silia. Ini adalah sel epitel pseudostratified columnar juga. Di antaranya bisa kita temukan sel goblet. Ini adalah silianya. Oke, berikutnya epitel transisional. Epitel transisional tadi sudah dibahas di depan bahwa epitel ini bisa merubah bentuknya. Jadi secara morfologi dia agak mirip dengan epitel squamous kompleks atau epitel stratified squamous. Akan tetapi nanti kita lihat perbedaannya itu ada pada sel-sel yang ada di permukaan dari epitel transisional ini. Kalau epitel squamous kompleks itu sel-selnya di bagian permukaan justru dia makin ke atas makin pipih, tapi epitel transisional ini justru malah sebaliknya, dia
Epitel yang di bagian atas itu justru malah besar-besar gitu. Bentuknya kayak kubah gitu, jadi kadang-kadang disebut juga dengan sel payung atau dome shape. Lokasinya itu ada di ureter, di kandung kemih, dan juga sebagian dari uretra. Jenis epitel yang seperti ini memungkinkan fungsi untuk bisa melebar, merenggang, dan juga mengecil kembali. Jadi memungkinkan untuk organ-organ yang fungsinya memang menampung cairan seperti di vesika urinaria, di ureter, dan uretra, sebagian dari uretra. Di gambaran morfologi mikroskopis dari epitel transisional, kita lihat di bagian permukaannya, ini sel-sel epitelnya malah besar-besar, bentuknya seperti payung atau dome shape. Ini adalah pada kondisi yang relaksasi, tetapi pada kondisi yang vesika urinarianya itu terisi penuh atau ureternya terisi penuh, maka sel-sel yang di bagian permukaan ini dia akan lebih memipih gitu, sehingga memungkinkan permukaannya jadi lebih luas. Ya, ini adalah kondisi pada saat relaksasi, ini adalah kondisi pada saat terisi gitu. Jadi yang tadinya bisa 8 lapis, 7-8 lapis, pada saat dia kondisi stretch itu mungkin epitelnya hanya tersusun 5 lapis saja. Berikutnya kita bahas struktur-struktur khusus yang terdapat pada permukaan sel epitel. Tadi sebagian sudah kita singgung beberapa, seperti silia atau mikrofili. Mikrofili ini terdapat di atas striated border, ini umumnya terdapat di saluran cerna. Fungsinya adalah untuk memperluas permukaan penyerapan. Kemudian silia itu ada 2 jenis, stereocilia dan kinosilia. Mikrofili itu sebenarnya merupakan juluran dari membran sel. Fungsinya adalah untuk memperluas daerah yang terpapar lumen, sehingga fungsi absorpsi itu 15-30 kali lebih banyak gitu. Mikrofili ini banyak terdapat di epitel yang melapisi saluran cerna. Ini contohnya. Ini adalah fili, kemudian di permukaannya ini adalah mikrofilinya. Jadi sel ini kemudian diperbesar. Mikrofili adalah yang di bagian permukaan dari sel epitel ini. Stereocilia itu juga merupakan juluran sitoplasma yang menyerupai mikrofili, tetapi dia jauh lebih panjang dan non-motil. Dia ditemukan pada epitel yang melapisi epididymis. Fungsinya untuk menambah efisiensi epitel dalam memekatkan plasma semen selama melewati duktus epididymis. Selain ditemukan pada epididymis, stereocilia juga bisa ditemukan di sel rambut telinga dalam. Selain stereocilia, ada jenis silia yang lain yaitu kinosilia. Silia yang ini dia bersifat motil, berfungsi untuk menggerakkan lapisan lendir atau mukus yang berada di atas epitel. Itu ditemukan terutama di saluran pernafasan. Ini gambaran morfologi mikroskopisnya. Gambaran mikroskopisnya, silia itu adanya di permukaan dari sel epitel. Terutama kita temukan di tractus respiratorius. Ini merupakan jenis kinosilia. Oke, adaptasi organela sel untuk sekresi makromolekul dan transfer ion. Jadi beberapa sel epitel itu mempunyai organela yang berbeda tergantung dari fungsi dari masing-masing epitel itu, apakah dia untuk mensekresi enzim, mukus, ataupun steroid, ataupun dia berfungsi untuk transfer ion. Nanti jenis organela yang ada di dalam sel itu bisa berbeda-beda.
Sel-sel epitel yang mensekresi protein, dia dicirikan dengan nukleusnya besar-besar. Re kasarnya banyak, sitoplasmanya jadi tampak tercat lebih biru. Kemudian zona apikal sel itu mengandung granula-granula yang berisi protein yang siap untuk disekresi secara eksositosis. Untuk sel yang menghasilkan mukus, retikulum endoplasma kasarnya juga berkembang dengan baik. Selain itu, aparatus Golgi supranuklirnya juga berkembang dengan baik. Di dalamnya terdapat vesikel-vesikel sekretori mukus yang tampak sebagai vakuola di apeks dari sitoplasma. Sel yang mensekresi mukus ini banyak terdapat di saluran cerna dan saluran napas. Selain itu ada sel yang mensekresi steroid. Sel-sel ini mempunyai retikulum endoplasma halus yang berkembang dengan baik, sitoplasmanya tercat pink granuler. Biasanya banyak mengandung lipid bebas, karena lipid merupakan bahan untuk membentuk hormon steroid. Jadi lipid ini pada waktu pembuatan preparat dia akan larut sehingga meninggalkan vakuola-vakuola di dalam sitoplasma sel. Jadi sel-selnya itu tampak seperti kayak berbusa di dalamnya. Mitokondrianya tampak jelas dengan krista yang berbentuk tubuler. Sel-sel yang berfungsi untuk memompa ion karena dia membutuhkan ATP yang banyak sehingga dia memiliki sejumlah besar mitokondria yang berada di dekat lipatan membran untuk menghasilkan ATP. Kemudian tight junction-nya juga berkembang dengan sangat baik karena tight junction ini berfungsi untuk mencegah difusi balik dari ion. Berikutnya epitel kelenjar. Jadi sel-sel epitel itu bisa berdiferensiasi membentuk kelenjar. Kelenjar itu jadi sebagian besar dibentuk oleh sel-sel epitel yang meluas ke permukaan yang ada di bawahnya atau di dalamnya gitu ya. Secara garis besar, kelenjar itu terbagi menjadi dua, ada kelenjar eksokrin dan endokrin. Hal ini dibedakan dari bagaimana kelenjar-kelenjar ini mensekresikan sekretnya. Kelenjar eksokrin itu menyalurkan sekretnya melalui suatu saluran atau duktus. Jadi eksokrin itu punya duktus. Sedangkan kelenjar endokrin itu menyalurkan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfe. Jadi saluran khusus yang langsung mensekresikan sekret produk sekresinya, tetapi dia butuh pembuluh darah untuk menyalurkan produk sekresinya. Contohnya adalah kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, paratiroid, dan kelenjar adrenal. Khusus di bab ini kita hanya akan membahas tentang kelenjar eksokrin karena nanti kelenjar endokrin akan dibahas secara terpisah. Klasifikasi kelenjar eksokrin itu berdasarkan jumlah sel yang menyusunnya, ada yang bersifat uniseluler dan multiseluler. Berdasarkan cara sekresinya, ada kelenjar nerokrin, apokrin, dan holokrin. Kelenjar uniseluler itu tadi udah beberapa kita bahas, itu contohnya adalah sel goblet, dia hanya satu sel, tapi dia bisa memproduksi mukus, terutama di saluran cerna dan saluran pernafasan. Kelenjar multiseluler ini hampir semua kelenjar sifatnya multiseluler, tersusun dari beberapa sel. Kemudian berdasarkan cara sekresinya, itu ada kelenjar merokrin, holokrin, dan apokrin. Kalau kelenjar merokrin, kelenjar ini mengeluarkan sekretnya melalui proses eksositosis tanpa kehilangan komponen selnya. Contohnya adalah pankreas dan kelenjar keringat. Jadi yang dikeluarkan oleh kelenjar ini hanya kelenjar produk sekresinya aja. Misalnya kelenjar keringat, cuma keringatnya aja yang dikeluarkan.
Kalau kelenjar holokrin, sel-sel kelenjar itu sendiri ikut menjadi produk sekretorik yang menumpuk di kelenjar. Jadi yang keluar bersama dengan produk sekresi itu selain dari produk sekresinya, sel penghasil kelenjar itu sendiri juga ikut dikeluarkan. Berikutnya, kelenjar selain produk sekresinya yang dikeluarkan, sebagian dari sel penghasil kelenjar itu juga ikut dikeluarkan. Contohnya adalah kelenjar mamaria. Ini ilustrasinya mungkin bisa lebih jelas kita lihat. Ini adalah kelenjar merokrin atau bisa juga disebut sebagai kelenjar ekrin. Contohnya kelenjar keringat atau kelenjar saliva. Ini adalah sel penghasil kelenjar, ini aparatus Golgi yang menghasilkan sekret. Kemudian dia membentuk vakuola-vakuola yang isinya adalah produk sekresi dari kelenjar tersebut, kemudian dikeluarkan. Yang dikeluarkan hanya produk sekresi dari kelenjarnya aja. Berikutnya kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin itu contohnya adalah kelenjar mami. Setelah sel penghasil penghasil sekretnya itu menghasilkan vakuola-vakuola yang berisi produk sekresinya, sebagian dari sel itu juga dilepaskan. Kemudian nanti selnya akan tumbuh kembali dan terbentuk produk sekresi yang baru. Ini disebut dengan kelenjar apokrin. Yang berikutnya adalah kelenjar holokrin, contohnya kelenjar sebasea. Jadi selain produk sekresinya, sel kelenjar itu sendiri ikut dikeluarkan bersama dengan sekret gitu. Nanti sel-sel yang berada di bagian basal akan bermitosis menggantikan sel-sel yang tadinya dilepaskan itu. Contohnya adalah kelenjar sebasea. Ini terminologi aja, silakan dibaca sendiri. Kemudian berdasarkan jenis sekretnya, kelenjar eksokrin itu dibagi menjadi kelenjar serosa, kelenjar mukosa, dan kelenjar campuran. Kelenjar serosa itu biasanya sekretnya bersifat serus atau lebih encer. Secara histologis dia akan lebih gampang menyerap zat warna. Jadi di bawah mikroskop dia akan tampak lebih merah. Bentuknya asinus, intinya bulat di tengah. Contohnya kelenjar parotis. Kelenjar mukosa itu sekretnya lebih kental. Sekretnya berupa mukus. Intinya pipih terletak di tepi sel. Contohnya glandula palatina. Kelenjar campuran itu cirinya terdapat bangunan bulan sabit atau bulan sabit Kianuzi. Ini merupakan struktur serosa yang berdempet dengan mukosa, contohnya glandula submandibularis dan glandula sublingualis. Oke, baiklah, demikianlah kuliah tentang jaringan epitel dan epitel kelenjar. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.